Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbihi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, terlebih dahulu marilah kita beningkan hati kita. Kita tawajuhkan semata kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benarkan lagi niat kita berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, agar ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyin mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la taubata lit-taibi hatta yaghsila batnahu minal haram bitibi kasbihi. Wahai Ali, tidak dikatakan taubat bagi orang yang bertaubat hingga ia membasuh atau membersihkan perutnya dari barang haram dengan kasab atau pekerjaan yang baik. Saudara-saudaraku, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini terkait dengan pertaubatan seseorang. Apakah ia sudah benar-benar dikatakan orang yang bertaubat atau tidak? Dalam wasiat ini, parameter yang digunakan oleh Rasulullah, ukuran seseorang dikatakan sudah bertaubat atau tidaknya, adalah dari sisi apa yang masuk ke dalam perutnya. Makanan halalkah atau makanan haram? Jika yang masuk dalam perutnya masih ada barang-barang yang haram, haruslah segera dikeluarkan. Di wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, termasuk cara membersihkan apa yang ada di dalam perut seseorang adalah dengan cara memperbaiki kasabnya, memperbaiki usaha dalam rangka thalabul halalnya, memperbaiki ma'isyahnya dalam urusan mencari rizki. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu keterangan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Inna Isa alaihi salam ajara nafsahu samaniya sinin au ashran ala iffati farjihi wa ta'ami batnihi. Nabi Musa pernah mempekerjakan dirinya atau menjadi buruh untuk mendapatkan upah selama 8 atau 10 tahun. Hal itu dilakukan Nabi Musa
untuk menjaga kehormatan dirinya dan untuk mendapatkan makanan yang halal dalam rangka mengisi perutnya. Nabi Musa rela. Dia menjadi buruh untuk mendapatkan upah. Ini salah satu ukuran pertobatan seseorang dari sisi kasabnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kisah patut untuk kita jadikan renungan, bahwasannya pada suatu hari beberapa orang sahabat, sekitar 9 atau 8 orang, berkumpul. Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada mereka. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ala tubayya'una Rasulullah?" Tidakkah kamu berbaiat kepada utusan Allah? Tidakkah kalian berjanji setia kepada utusan Allah? Mereka kemudian menjawab, "Qad baya'naka ya Rasulullah." Karena memang mereka baru saja melakukan baiat kepada Nabi. Tsumma qala ala tubayyi'una Rasulullah. Kemudian Nabi mengulang lagi pertanyaan yang sama. Tidakkah kalian berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah? Mereka menjawab, "Qad baya'naka ya Rasulullah." Mereka menjawab, "Sungguh kami telah berbaiat, berjanji setia kepadamu wahai utusan Allah." Rasulullah kembali mengulang pertanyaan yang sama. Ala tubayya'una Rasulullah? Tidakkah kalian berbaiat, berjanji setia kepada utusan Allah? Qal, kemudian mereka menjawab, "Fabasatna aidina wa qulna qad baya'naka ya Rasulullah. Fa'ala ma nubayyi'uka?" Mereka mengulurkan tangan sambil mengucapkan, "Sungguh kami telah berbaiat, berjanji setia kepadamu wahai utusan Allah." Sementara jenengan menanyakan itu sampai 3 kali. Lantas, baiat yang bagaimana yang harus kami lakukan? Rasulullah kemudian bersabda, "Ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Was salawatil khamsi wa tuti'u." Berbaiatlah, berjanjilah kepada utusan Allah untuk hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian lakukan salat 5 waktu dan taatlah kepada Allah dan utusannya. Ini setelah mereka berbaiat, setelah mereka berikrar, bersyahadat di hadapan Rasulullah, mereka masih dituntut, diminta untuk berjanji setia kepada Allah, kepada utusan Allah. Janji setia yang mereka ucapkan adalah berjanji untuk hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian berjanji
untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan berjanji untuk setia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, keterangan hadis ini menyangkut janji. Inilah pertaubatan. Jika seseorang benar-benar bertaubat kepada Allah, sementara pertaubatan itu tidak bisa dilakukannya secara sendirian. Pertaubatan itu haruslah ada orang yang menyaksikan pertaubatan kita. Seorang pendosa tidak lantas kemudian dia berhenti dari dosa yang dilakukannya, itu berarti sudah taubat. Jika ia ingin benar-benar bertaubat, ia harus datang kepada utusan Allah. Kalau di zaman sekarang harus datang kepada pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Datang kepada waliyan mursyidah sebagai khalifatullah dan warithu rasulih. Itulah, merekalah yang menjadi saksi atas pertobatan kita. Sebagaimana 9 atau 8 orang sahabat ini dituntut untuk berjanji setia di hadapan utusan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut masih dilanjutkan wa asarra kalimatan khafiyah. Kemudian setelah Nabi membaiat sahabat-sahabat beliau, kemudian secara pelan dengan suara lirih beliau bersabda, la tas'alun nasa syai'an. Falaqad ra'aitu ba'da ulaikan nafar yaskutu sauta ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah. Beliau bersabda dengan suara lirih, la tas'alun nasa syai'an. Janganlah kalian meminta-minta kepada siapapun. Janganlah jadi pengemis. Ini hadis menunjang wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali tadi, bahwasannya standar ukuran pertaubatan seseorang adalah ia dalam rangka tolabul halalnya, dalam rangka ma'isyahnya, mencari rizki untuk penghidupan kesehariannya, haruslah dengan cara yang halal, haruslah dengan cara yang baik, cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis ini Rasulullah berpesan, jangan sampai kalian menjadi orang yang minta-minta, menggantungkan hidup kepada orang lain. Jangan sampai menjadi orang yang membebani orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, melihat kesungguhan para sahabat di baiat Nabi seperti di atas, sampai mereka secara tidak sadar cambuk yang di bawahnya jatuh. Ini menunjukkan kemudian ia ambil sendiri. Nah, dia sampai turun dari kudanya. Ini berarti kebiasaan orang besar, cambuk jatuh, minta tolong,
orang lain untuk mengambilkannya, tapi ini dilakukan tidak minta tolong siapapun. Dia ambil sendiri, dia turun dari kudanya untuk mengambil cambuk tersebut, kemudian naik lagi. Hal ini menunjukkan keseriusan mereka, para sahabat, dalam rangka menjalankan janji setianya kepada Nabi, yaitu tidak meminta kepada orang lain, tidak menggantungkan diri kepada orang lain, tidak membebani orang lain. Bahkan sebisa mungkin, selama ia mampu, tidak minta tolong kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak standar ukuran pertaubatan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti, dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, yang perlu kita garis bawahi adalah setelah kita benar-benar bertaubat kepada Allah, maka baru dikatakan bertaubat. Setelah benar-benar apa yang masuk ke dalam perut kita benar-benar halalan thayyibah. Kemudian pasti kita mengevaluasi kinerja kita selama ini, cara kerja kita selama ini, proses, upaya kita dalam mencari rizki. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan daya dan kekuatan kepada kita, membimbing kita, menuntun kita ke jalan kebenaran, sehingga kita benar-benar terus-menerus bertaubat kepadanya dan berusaha berjanji setia untuk senantiasa hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.